Oke, buat pertemuan yang kali ini saya langsung cover dua materi, yang modul 8 sama modul 9. Dan saya hanya menjelaskannya secara singkat. Kan nanti modul 8 sama modul 9 itu kan ada tugas ngerangkum. Nah, pastinya udah baca semua kan? Jadi saya asumsikan seharusnya kalau sudah baca sudah mudeng gitu. Kan gampang tuh, PR-nya cuma ngerangkum. Jadi di sini saya juga jelasinnya nggak terlalu banyak, biar nanti lebih dieksplor, baca aja. Nanti kalau misalkan nggak mudeng, langsung tanya ke saya gitu. Tapi sampai detik ini tugas yang sudah saya terima itu cuma dari Mbak Suci sama Mas Didi. Tugas ngerangkumnya 8 sama 9 nggak sih? Ingat saya sih 8 sama 9. Sebentar ya, saya kan kasih tugasnya 8 sama 9. Iya. Aduh. 8 sama 9 ingat. Oh, 7 sama 8 ya? Oh ya udah, berarti 7 sama 8. Kalau memang kayak gitu. Oh ya, berarti 7 sama 8. Ya udah, nanti yang 9-nya saya jelaskan. Sebentar. Oke, saya mulai aja ya. Ini sekarang kemarin kan saya udah kasih brief introduction buat yang modul 8. Di modul 8 itu kan saya sudah kasih brief introduction kemarin di pertemuan yang terakhir. Nah, ini saya ulangi lagi aja sedikit. Yang jelas yang di sini yang akan dibahas tuh masalah kos bersama. Intinya kita harus mencari tahu masing-masing produk itu dapat pengalokasian kos bersama itu berapa tuh. Jadi itu yang mau kita pelajari di modul 8, atau lebih detailnya di modul 8 itu gampangnya mempelajari tentang itu. Nah, di sini kan ada di gambar ini kan bisa dilihat mulai dari bahan baku menuju proses pemanufakturan. Di situ kan terdapat kos bersama. Nah, kos bersama ini itu dinikmati oleh 4 jenis produk, yaitu hamburger, steak, roast, dan tulang. Kemudian di sini berarti kan kosnya nyampur-nyampur. Hamburger dapat ada porsi kos bersama di hamburger, steak, roast, dan tulang. Tapi setelah ke titik pisah, ini kan masing-masing udah pergi ke departemen masing-masing. Jadi hamburger ya daging yang digunakan untuk membuat hamburger jalan ke hamburger, yang stick ke stick, roast ke roast, tulang ya ke tulang. Di situ ada beberapa departemen yang membutuhkan pemrosesan tambahan, yaitulah yang disebut sebagai kos tambahan. Sedangkan ada juga yang tidak membutuhkan kos tambahan. Contohnya kayak tulang kan nggak perlu lagi diproses. Jadi otomatis langsung bisa dijual seperti itu. Nah, di sini kita mau mempelajari berapa sih atau bagaimana sih caranya menghitung proporsi yang diterima dari tiap-tiap, misalkan hamburger, steak, roast, dan tulang itu mereka tuh menerima kos bersamanya itu seberapa. Nah, itu yang ingin kita ketahui, karena kan masing-masing kan jelas proporsinya akan berbeda. Nah, di situ terdapat beberapa metode, makanya di situ yang akan kita cari tahu. Oke, saya lanjutkan. Oh, sebentar, ganti PPT. Ini ganti PPT 81. Bentar ya, masih proses. Ini kemana semua ya? Kok tumben? Biasanya ya at least nggak 2 lah ya. Ini kenapa kok cuma 2 ya mahasiswanya? Sudah lah, nggak apa-apa. Sebentar, saya masih ganti PPT. Nah, oh, Mbak Nana sudah pulang. Oh ya sudah, ya nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Sekarang masuk ke yang kegiatan. Oh, kenapa Mbak Widowatinya sakit? Oh ya, semoga cepat sembuh ya Allah. Oke.
Review oke, ya udah, ya nggak apa-apa, saya lanjutkan aja. Nah, di sini saya mau bahas tentang sistem. Oh, tapi yang dijaga. Oh iya ya, alhamdulillah, saya pikir dia yang sakit. Oke. Ini saya bahas sistem kos produk bersama. Jadi gimana cara mengalokasikan kos bersama itu ke masing-masing produk. Intinya kayak gitu. Nah, terdapat beberapa metode. Yang pertama metode nilai pasar, yang kedua metode output fisik, yang ketiga metode cost unit rata-rata, yang keempat metode rata-rata berbobot, dan yang terakhir metode unit kuantitatif. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini pertama dibahas tentang metode nilai pasar. Nah, metode nilai pasar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama nilai pasar saat titik pisah, yang kedua nilai terrealisasikan bersama, dan nanti ada 2 lagi. Yang pertama kita bahas nilai pasar saat titik pisah. Sambil dilihat saja di modulnya, di modul 8 di halaman 8.14. Di situ kan ada contoh PT Nabila. PT Nabila menghasilkan 4 jenis produk bersama, A, B, C, dan D. Kos bersamanya untuk menghasilkan keempat produk itu 150 juta. Kuantitas produk bersama yang diproduksi 20.000 untuk A, B 15.000, C 10.000, D 15.000 unit. Dan harga jualnya itu di situ ada untuk yang A 2.000, B 3.000, C 4.000, dan D 5.000. Nah, kemudian untuk menghitung pengalokasian kos bersama, pertama-tama kita harus menghitung total nilai pasar. Total nilai pasar itu caranya simple, tinggal dikalikan aja. Kalau total nilai pasar produk A ya tinggal 20.000 dikali 2.000. Yang jelas harga atau nilai pasar, jadi harga per unitnya itu berapa dikali sama unit yang diproduksi. Kan kalau yang A unit yang diproduksi 20.000, harganya 2.000, tinggal dikalikan aja. Dan all the way down sama sampai yang D. Yang D 15.000 unit, harganya 5.000, tinggal dikalikan aja. Dan di situ kita bisa tahu total nilai pasarnya 200 juta kan. Kemudian bentar. Nah, di situ terus kemudian kita beralih ke halaman 8.15 ya. Di halaman 8.15 itu kan ada lagi tabel total nilai pasar, rasio kos bersama, dan alokasi kos bersama. Nah, kalau kita menggunakan nilai pasar saat titik pisah, kita harus menghitung rasionya. Jadi kita menggunakan rasio untuk bisa menentukan alokasi kos bersama. Nah, rasionya ini gimana cara menghitungnya? Ini proporsi apa ya? Proporsi itu perbandingan antara nilai pasar total per produknya terhadap nilai pasar total seluruh produk. Jadi di situ kan kalau bikin rasio, kalau berdasarkan total nilai pasar, berarti kan otomatis kalau untuk yang produk A itu kan 40 juta total nilai pasarnya, ya berarti rasionya di sini 40 juta dibagi sama total nilai pasar keseluruhan kan 200 juta, berarti 40 juta dibagi 200 juta itu rasionya. Kemudian untuk yang produk B 45 juta dibagi 200 juta. Yang jelas rasionya itu adalah perbandingan antara nilai pasar total setiap produk dibagi nilai pasar total seluruh produk. Ya udah, masing-masing di sini sudah ditulis rasionya berapa, kemudian dikalikan sama kos bersamanya. Kan di soal sudah diketahui bahwa kos bersamanya 150 juta. Tinggal dikalikan aja rasio dikalikan dengan kos bersama, sehingga dapatlah alokasi kos bersama per produknya berapa. Untuk yang A disitu kan 30 juta, dapat dari 40 juta per 200 juta dikali 150 juta. Sama kayak gitu caranya dengan produk yang lain, dengan produk yang lain B, C, D caranya sama. Tuh, itu yang nilai pasar saat titik pisah. Sedangkan untuk nilai terrealisasikan bersih itu caranya sedikit agak berbeda dengan yang cara pertama.